Cara mandi wajib yang benar bagi laki-laki dan perempuan sesuai sunnah menurut Islam. Sumber tulisan Ustadz Muhammad Abdul Tausikal, MSc. Niat, syarat syahnya mandi. Dalam hal mandi tentu saja mesti dibedakan dengan mandi biasa. Pembedanya adalah niat. Rukun mandi. Hakikatnya mandi adalah mengguyur seluruh badan dengan air, yaitu mengenai rambut dan kulit. Tata cara mandi yang disunahkan adalah sebagai berikut. 1. Mencuci tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali sebelum tangan tersebut dimasukkan ke dalam bejana atau sebelum mandi. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah mengatakan, boleh jadi tujuan untuk mencuci tangan terlebih dahulu di sini adalah untuk membersihkan tangan dari kotoran. Juga boleh jadi tujuannya adalah karena mandi tersebut dilakukan setelah bangun tidur. Dua, membersihkan kemaluan dari kotoran yang ada dengan tangan kiri. 3. Mencuci tangan setelah membersihkan kemaluan dengan menggosokkan ke tanah atau dengan menggunakan sabun sampai bersih. 4. Berwudu dengan wudu yang sempurna seperti ketika hendak sholat. Asy-Syaukani rahimahumullah mengatakan, adapun mendahulukan mencuci anggota wudhu ketika mandi itu tidaklah wajib. Cukup dengan seorang mengguyur badan ke seluruh badan tanpa didahului dengan berwudhu, maka itu sudah disebut mandi atau al-ghusl. Untuk kaki ketika berwudu, kapankah dicuci? Hadis Aisyah menerangkan bahwa Nabi SAW berwudu secara sempurna, yaitu sampai mencuci kaki. Setelah itu beliau mengguyur air ke seluruh tubuh. 5. Mengguyur air pada kepala sebanyak 3 kali hingga sampai ke pangkal rambut. 6. Memulai mencuci kepala bagian kanan, lalu kepala bagian kiri. 7. Menyela-nyela rambut. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha disebutkan, jika Rasulullah SAW mandi junub, beliau mencuci tangannya dan berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Kemudian beliau mandi dengan menggosok-gosokkan tangannya ke rambut kepalanya, sehingga bila yakin merata mengenai dasar kulit kepalanya, beliau mengguyurkan air ke atasnya 3 kali. 8. Mengguyur air pada seluruh badan dimulai dari sisi yang kanan, setelah itu yang kiri. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Nabi SAW biasa mendahulukan yang kanan ketika memakai sendal, ketika bersisir, ketika bersuci, dan dalam setiap perkara yang baik-baik. Mengguyur air ke seluruh tubuh di sini cukup sekali saja, sebagaimana zohir tekstual hadis yang membicarakan tentang mandi. Bagaimanakah tata cara mandi pada wanita? Tata cara mandi junub dengan wanita sama dengan tata cara mandi yang diterangkan di atas, sebagaimana telah diterangkan dalam hadis Ummu Salamah. Cukuplah kamu mengguyur air pada kepalamu 3 kali,
kemudian guyurlah yang lainnya dengan air, maka kamu telah suci. Hadis riwayat Muslim nomor 330. Untuk mandi karena haid dan nifas, tata caranya sama dengan mandi junub, namun ditambahkan dengan beberapa hal berikut ini. Pertama, menggunakan sabun dan pembersih lainnya beserta air. Dalil hal ini adalah hadis yang telah lewat. Kedua, hendaklah kamu menyiramkan air pada kepalanya, lalu menggosok-gosokkannya dengan keras sehingga mencapai akar rambut kepala. Dalil ini menunjukkan tidak cukup dengan hanya mengalirkan air. Dalam mandi junub tidak disebutkan menggosok-gosokkan dengan keras. Hal ini menunjukkan bedanya mandi junub dan mandi karena haid atau nifas. Ketiga, ketika mandi sesuai masa haid, seorang wanita disunahkan membawa kapas atau potongan kain untuk mengusap tempat keluarnya darah guna menghilangkan sisa-sisanya. Selain itu, disunahkan mengusap bekas darah pada kemaluan serta mandi dengan minyak mis atau parfum lainnya. Hal ini dengan tujuan untuk menghilangkan bau yang tidak enak karena bekas darah haid tersebut. Perlukah berwudu seusai mandi? Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak berwudu setelah selesai mandi. Hadis riwayat Tirmizi nomor 107. Albani mengatakan ini sahih. Penjelasan ini adalah sebagai alasan yang kuat bahwa jika seorang telah berniat untuk mandi wajib, lalu ia mengguyur seluruh badannya dengan air, maka setelah mandi ia tidak perlu berwudu lagi, apalagi jika sebelum mandi ia telah bersih. Apakah boleh mengeringkan badan dengan handuk setelah mandi? Mengeringkan air dengan tangan menunjukkan bahwa mengeringkan air dengan kain bukanlah makruh, karena keduanya sama-sama mengeringkan. Kesimpulannya, mengeringkan air dengan kain atau handuk tidaklah mengapa. Demikian pembahasan seputar mandi wajib atau al-ghuslu. Tata cara di atas juga berlaku untuk mandi yang sunnah. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Subscribe, share dan aktifkan notifikasi loncengnya.